Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak mendoakan kepada kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, marilah kita terus semangat untuk bisa keluar dari pandemi dan juga semangat dalam belajar. Untuk mata kuliah kali ini, interaksi manusia dan komputer, akan membahas mengenai komputer programmer. Apa itu komputer programmer? Adalah komputer programmer alat atau tools yang utama dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Bisa juga dalam berbulan-bulan. Yang menjadi acuan adalah jenis sistem yang dibuat dan dibangun. Jadi maksudnya di sini, kalau program atau sistem atau aplikasi yang dibangun itu sifatnya sederhana, bisa diselesaikan dalam beberapa hari saja. Namun kalau sifatnya aplikasi program atau sistem tersebut memiliki tingkat kerumitannya cukup banyak, maka bisa dibangun dengan cukup waktu yang lama, bisa berbulan. Nah, itu maksudnya. Jadi tergantung daripada aplikasi yang akan dibangun. Programmer adalah yakni orang yang membuat atau mempersiapkan program yang diperlukan dalam komputer. Jadi kalau brainware itu kan ada, yang pertama ada usernya sendiri atau end user, seperti kita menggunakan komputer itu end user. Lalu ada lagi programmer, lalu ada lagi juga seorang analis, ada juga lagi technical support. Ya, jadi hari ini yang kita bahas adalah komputer yang digunakan oleh seorang programmer. Seperti apa komputer yang direkomended untuk menjadi pegangan seorang programmer. Nah, berikut ini ada beberapa jenis bahasa pemrograman. Jadi kita kenalkan dulu bahasa pemrograman yang lazim digunakan atau yang populer untuk kita mendevelop daripada program. Yang pertama, yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Java. Yang menjadi bahasa yang sangat populer karena dapat digunakan di berbagai macam platform yang berbeda. Ya. Jadi Java dikategorikan paling favorit lah. Lalu ada bahasa C, ada PHP, ada Visual Basic, ada Python, ada C++. Ya, jadi sekarang lebih banyak lagi bahasa pemrograman yang tersedia untuk membangun atau mendevelop aplikasi atau pemrograman. Ya. Nah, semua itu membutuhkan di samping komputer yang terverifikasi, namun juga bisa akses cepat dalam pengolahan data. Seperti apa? Kita lihat satu persatu. Adapun yang dibutuhkan untuk, katakanlah kita dalam merakit komputer ya. Merakit itu artinya kalau kita pilah-pilah, kita pilih yang terbaik dari masing-masing perangkat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan komputer. Yang pertama itu adalah motherboard. Di sini di recommended mereknya Gigabyte dengan speknya GA-Z68MA D2HB3. Katanya harganya 1.270.000. Lalu ada prosesor Core. Ya, ini kebetulan masih generasi yang i5 atau i5 2550K dengan prosesor 6M-CS3 40 GHz. Harga prosesornya itu 1.860.000. RAM-nya itu VGen. Ya, DDR3 ya. 10600 per 1333 MHz, FX 2 GB, harganya sekitar 512.000. Monitornya itu ini
bisa setara dengan komputer Samsung ya, S19A100N LED ya, LED widescreen 18,5 inci, harganya 1.160.000. Sedangkan untuk harddisk Seagate ya, Barakuda 500 GB, harga 742.000. Kalau keyboard dan mouse itu standar saja. Nah, power supply itu recommended yang memiliki kapasitas watt yang cukup besar. Bisa di sini digunakan 530 watt. Harganya 550.000. Mengapa harus menggunakan? Jadi karena kalau komputer yang menggunakan kapasitas konsumsi dayanya cukup besar, lebih cenderung ringan dalam melakukan pengolahan data atau perusahaan data, karena dia mendukung untuk teknologi-teknologi yang berbasis kepada high end. Ya, kalau casing itu bisa bebas sesuai dengan perangkat-perangkat yang kita beli. Nah, ini asumsi jika kita ingin membangun satu persatu daripada perangkat komputer untuk seorang programmer. Lalu kalau kita lihat lagi komputer yang terbaik untuk seorang programmer, ya ini Bapak asumsikan daripada merekan daripada komputer laptop ya. Yang pertama ada Toshiba Portage Z30C130, yang kedua Lenovo ThinkPad E470, yang ketiga HP 255G5, keempat MacBook Air, kelima MacBook Pro, yang keenam Microsoft Surface Pro 6, yang ketujuh Google Pixelbook, yang kedelapan Asus Chromebook Flick, yang kesembilan itu Microsoft Surface Book 2, yang ke-10 Apple MacBook Pro 13 inci. Nah, ini kira-kira bisa selevel dengan i5 atau di atas i5, jadi generasi daripada laptop. Mengapa kita gunakan yang seri tertinggi? Karena dalam pemrograman itu yang dibutuhkan untuk mengcompile satu bentuk coding itu dibutuhkan kecepatan. Jadi kecepatan itu juga nanti mendukung, diantara yang mendukung adalah prosesornya sendiri, RAM, dan hard disk ya. Walaupun sekarang sudah ada hard disk SSD, tapi kita juga memperkirakan hard disk 3 komponen ini. Nah, ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu konsumsi daripada catu daya atau power supply-nya. Nah, di sini dia direkomendasi 550 watt ya, sehingga kinerja dari perangkat ini bisa tersupport dengan secara maksimal. Baik ya, mungkin itu saja dari Bapak. Jadi tidak ada tugas. Ini silahkan nanti dilihat aja lagi dari sumber-sumbernya sudah Bapak lampirkan di sini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.